11 jam yang lalu saya dapat permintaan dari Mas Ahmad Muslim. Pak Ono bahas tentang malware information sharing platform. Oke, malware information sharing platform. Kayaknya sih menarik. Oke, kita cari di internet apakah itu. Sebenarnya Anda semua juga bisa ngerjain ini sih. Masuk ke Google, ya langsung dapat mipsproject.org. Jadi ini websitenya. Saya buka tab baru aja. Ini websitenya mipsproject.org. Adalah open source threat intelligence platform. Open standard for threat information sharing. Jadi kita bisa sharing serangan yang terjadi di internet dan standarnya terbuka. Yang menarik di sini ada di wiki juga. Coba kita lihat di wiki. Developernya adalah Andras Iklodi. Originalnya adalah Christopher van der Plas. Stable release 25 hari yang lalu, tanggal 16 Desember 2020, bahasa pemrograman PHP. Tapi dia open source, itu yang jadi menarik. Dia open source, terbuka. Coba kita klik Wikipedia. MIPS Threat Sharing adalah open source threat intelligence platform. The project develop utilities documentation more effective threat intelligence by sharing indicator of compromise. Jadi ada banyak organisasi yang sudah pakai ini, bisa dilihat di sini. Oke, di URL-nya ini apa? www.mipsproject.org. Project ini awalnya tahun 10 tahun yang lalu oleh Christoph van der Plas karena frustasi dikirimin banyak indikator kompromis pakai email atau di PDF dokumen yang nggak bisa diparse secara otomatis secara mesin. Akhirnya dia bikin di rumah. Jadi ini kerjaan iseng doang sih. Yang keren ini dia presentasikan proyek ini di tempat dia kerja di tentara pertahanan Belgia. Ternyata orang Belgia ya. Kalau fun gitu ada ya Belanda Belgia tetanggaan lah. Akhirnya positif sekali. Waktu itu dinamain Cyber Defense Signature. Oke, CyDefSig. Oke. Kemudian NATO dengar hal ini 2021 dia presentasikan, akhirnya dipakai sama NATO. Keren. Oke. Jadi difunding oleh European Union through Connecting Europe Facility, Computer Response Center Luxembourg. Oke. Ini segini aja ternyata keterangannya di Wikipedia. Nah, di sini lebih banyak. Kalau saya ngelihat sesuatu, tapi secara umum ini kayaknya mirip sama, ini lebih open source daripada OSIM. Ini OSIM yang dipakai AT&T. Ini udah komersialnya. Ini kayaknya komersialnya ya. Kita lihat aja. Nah, ini kita bisa ngelihat macam-macam di OSIM ini. Tapi dia komersial banget ya, aduh ampun. Saya belum tahu kalau ternyata ada yang open source, masih ada yang open source yang murninya. Jadi ini bagus. Jadi OSIM bagus juga. Dia threat intelligence juga, tekan threat detection, dan dia sharing antar sensor. Sensor saling sharing, akhirnya kita bisa dapat peta secara global. Ini serangan dari mana segala macam. Nah, ini yang dilakukan OSIM ini ternyata ada open source-nya. Anda bisa ngelihat tentang OSIM ini di video saya juga sih. Bisa masuk ke YouTube saya. OSIM. Oke. Nih. OSIM. Jadi saya pernah berapa kali bikin video tentang OSIM. Nih. Oh, ini bukan saya. Ini AT&T-nya langsung. Paling nggak saya ada 2 yang tentang OSIM. Nah, yang ini adalah solusi open source-nya. Oke, yang penting kita lihat adalah dokumentasinya bagus nggak. Nih kelihatannya ada dokumentasinya lumayan. Ada di HTML, PDF, Kindle Mobi, ada EPUB. Kita masuk yang HTML aja, bisa kita lihat di web. Wow. Introduction-nya ada di sini. Kita bisa lihat ada yang dalam bentuk buku. Untuk start
pertama kali bisa dilihat di sini caranya. Di sini intinya sih kita butuh passwordnya. Passwordnya admin, username. Kita bisa set ulang sih. Nah ini nih, username-nya adalah admin@admin.test, passwordnya admin. Jadi username-nya kayak email, admin@admin.test, passwordnya admin. Oke. Quick start. Bentuknya kayak gini banget, GUI, enak banget makanya berarti ini GUI banget. Oke. Wah. Ini oke. Ini GUI banget. Wah, semuanya GUI. Oke. Requirement-nya nggak kelihatan komputernya apa, tapi kita bisa taruh di VMware, VirtualBox dan sebagainya. Bisa juga dedicated hardware, bisa juga road warrior setup, tuh artinya hardware yang kita pakai jalan-jalan ya. Ada AirCap setup itu yang bisa offline juga. Okay. Get your instance, cara dapetin makhluk itu ada di GitHub. Oke. Kalau membaca training materialnya juga ada, tapi yang penting ada di GitHub itu makhluk itu. Tampilan secara umum dia kasih tahu fungsinya, ini kelihatan nih, ini fungsinya apa, admin menunya apa. Oke, bagus banget. Konsep secara umum ada macam-macam, admin setup, background jobs, instance apa segala macam. Wow, lengkap banget. Sekarang saya pengen tahu cara installnya. Dia bilang ada di GitHub, jadi namanya MIPS GitHub. Oke. Nah ini ada udah MIPS/MIPS. Ini Open Source Threat Intelligence Sharing Platform, formerly known as Malware Information Sharing Platform. Oke. Dia efficient IOC and indicators, flexible data model, korelasi antar serangan segala macam ya. Dari serangan sama sumber segala macam bisa dikorelasikan dengan mudah. Kita bisa ngelihat seperti ini akhirnya. Biang keroknya dari mana? Event nomor sekian, biangnya yang mana? Event nomor sekian, biang yang mana? Ini nomor sekian, biangnya. Ternyata ini nyerangnya ke makhluk yang mana, kelihatan semuanya. Wow. Oke. Sample event decode, website support, documentation, contribution, download section, install. Kita masuk ke bagian install. Oh, ada install di Kali Linux, Red Hat Enterprise Linux, ada install segala macam. Ada Ubuntu 18.04. Oke. Database-nya bisa pakai SQL, PostgreSQL. Bagus banget yang ini. Ubuntu ada Ubuntu 20.04 sekarang. Jadi bisa disinstall. Jadi udah pakai shell script aja installnya. Jadi caranya ternyata cuman git clone, ngambil source code-nya, export path, unit rhash2, oke. Ini buat ngetes. Terus jalanin pakai shell script skenario 2. Ini apa nih maksudnya, nggak ngerti yang skenario 2 nya saya. Ini global variable yang dipakai di shell, yang ini di atas global variable shell-nya. Tapi pada dasarnya dia shell script doang sih, udah installnya udah gampang banget. Gila, installnya gampang banget yang ini. Coba saya masuk sini. Install guide-nya apa? Ubuntu 20.04. Oh, ini ada yang lebih detail di Ubuntu 20.04. Butuhnya SSH server. Harus pakai sudo installnya. Oke.
Mungkin kalau ada waktu kapan-kapan saya install, cuman nggak sekarang deh. Saya harus ngasih webinar nih dalam waktu 2 jam lagi. Belum mandi soalnya. Oke, paling nggak terima kasih buat Mas siapa nih tadi? Ahmad Muslim. Ya bener. Ini menarik banget, terutama buat admin security jaringan. Dan kalau kita bisa masang ini free, tidak seperti OSIM yang harus bayar segala macam. Ini free. Dan tapi ini pasti ini insting saya, kemungkinan besar dia akan butuh IDS juga. Jadi kita perlu pasang IDS buat deteksi serangannya. Nanti kita pasang MIPS ini, dan antar MIPS bisa ngomong satu sama lain. Akibatnya kita bisa dapat pertahanan yang lebih luas di dunia sih sebenarnya. Ya kalau di antara kita masih Indonesia juga udah syukur lah. Tapi mereka selalu mindsetnya adalah dunia. Oke, terima kasih Mas Ahmad Muslim. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa tertarik juga buat mulai eksperimen dan install makhluk ini.